Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita saderengipun. Monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali Hakim musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi digampilaken sedaya hajat ingkang kita maksud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, niki tahun baru ya. Tahun baru Islam tahun pinten? 1445. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan panjang umur ingkang barokah nggih. Mugi-mugi tambah sae amal ibadah kita. Hadirin, ngaji niku sakliyane memang golek ilmu, memang kewajiban. Ya, kita yang mengaji ini harus memanfaatkan media ngaji itu untuk yang lainnya. Untuk apa, Pak? Untuk wasilah berdoa. Jadi sakniki niku Pak Bu canggih-canggih. Teknologi sakniki niku canggih-canggih. Enten sing namine AI ya. Artificial Intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Orang-orang sekarang itu untuk mencari ide, nek kesepian, ngoten niku punya teman TTM dhewe, napa TTM dhewe? Teman tapi mesra. Jadi itu namanya artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Nah, niku komputer ya, jadi ngomong-ngomong karo komputer, cari ide ataupun curhat ke komputer, itu cerdasnya bukan main. Ya. Karena memang itu kumpulan dari data-data orang. Lah, ngaji atau belajar itu lebih dari kecerdasan yang ada di komputer. Sehingga tidak akan mungkin pendidikan itu digantikan oleh media-media komputer. Ngaji itu digantikan oleh YouTube. Kenapa? Karena interaksi langsung begini ini dan haliyah ngaji itu yang kita ambil. Orang mondok itu selain mengaji, ngajinya di pesantren itu kadang-kadang nggih sakniku dhewe arek ngaji niku ya sing ngaji ya ngaji temenan. Kadang napa niki? Kadang-kadang lesehan, ngrungokno karo ngisi kitab. Apa yang diambil dari ngaji itu selain dari belajarnya itu adalah apa? Meneladani kiainya, ngalap barokah dari apa yang dilakukan oleh kiainya. Bagaimana pola berpikir kiainya itu. Sehingga orang memondokkan anak itu kalau di budaya kita itu harus tahu nasab kiainya. Nasab keilmuannya. Ini kiai ini keturunan mana? Gurunya dari siapa?
nasab keilmuannya dari mana. Kenapa demikian? Karena pertanggungjawaban keilmuan dan juga tingkah laku anak itu banyak dipola oleh kiai dan juga ustadz yang mengajarkannya. Sehingga harus hati-hati. Napa niki? Ya barusan dan sering dan banyak ya. Contoh-contoh yang terakhir adalah Az-Zaitun kayak begitu. Ya. Sehingga apa? Karena ketidakjelasan nasab keilmuan dan nasab ininya, sehingga apa? Biasanya ya itu tadi, agama diatur sendiri dengan pikirannya, padahal agama itu adalah ya sumbernya jelas. Ya. Cari kiai, ustadz yang memang nasab keilmuannya tembus sampai Rasulullah. Nah, itu. Sehingga apa? Ada pertanggungjawaban keilmuan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, kita memanfaatkan media ngaji ini. Memanfaatkan media ngaji selain mencari ilmu adalah yang kedua. Apa? Media untuk berdoa. Wah Bu, panjenengan pun suasana ngaji ngeten niki. Mangke terakhir utawa wau ketika baca Fatihah itu panjenengan gadai maksud nopo ditawassulkan kepada Allah dengan ngaji ini. Ya Allah, terus si baginda Nabi. Majelis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah. Taman surga. Dari taman-taman surganya Allah. Nah, kalau orang sudah berada di taman surga itu farta'u, maka senanglah di sini dan jadikan tempat ini sebagai apa? Sarana berdoa. Sama dengan ketika kita haji itu yang kita pingini kalau di Madinah napa mlebet teng pundi? Raudhah. Nek teng Mekah teng pundi? Multazam. Yang kita cari itu. Kenapa? Disitulah tempat-tempat yang istijabah. Lah, terus Kanjeng Nabi, ya majelis ilmu ngeten iki. Yang disebut dengan raudhah itu. Lah, di tempat ini kita berdoa. Ya Allah, kula ngaji sakniki niki bertempat di raudhah berarti. Kula nyuwun Gusti. Nah, apa boleh Pak begitu? Boleh menyandarkan doa itu dengan beberapa hal. Itu yang pernah dilakukan Rasulullah. Ya. Satu, disandarkan dengan tempat. Ya, itu tadi, sehingga Rasulullah itu minta, ketika kamu berada di raudhah, mintalah di situ tempat yang istijabah. Nah. Terus yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, bertawassul doa itu dengan apa? Dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Kebaikan yang pernah kita lakukan. Seperti Kanjeng Nabi itu bertawassul dengan memintakan keberkahan Madinah itu, tawassulnya dengan tawassul doanya Nabi Ibrahim yang telah mendoakan keberkahan Mekah. Jadi pun panjenengan saged kesulitan apapun panjenengan yang panjenengan punya ketika ngaji ini nanti terakhir wis Mas yo Pak Maruf ndonga apa ae aku tak ndonga dhewe. Amini yang sekian. Itu untuk memanfaatkan dari momen ya, momen seperti ini, ngaji, doa, yang paling penting itu doanya. Doa yang panjenengan sandarkan. Orang yang ngaji itu selain kita berada di raudhah, itu para malaikat dan penghuni dunia ini ya, ini semuanya memintakan ampun kepada Allah. Pun panjenengan sing ini merasa berdosa ataupun ya telah melakukan maksiat misalkan, mboten usah disampaikan ke orang, tetapi apa? Disampaikan kepada Allah. Penebusan dosanya nggak usah bayar. Kan ngoten ya tenggone Zaitun bayar. Penebusan dosanya bayar. Sekarang enggak di sini ketika ngaji ini, ya Allah, saya yang ikut ngaji. Para malaikat-malaikat sekarang ini
membuka sayapnya mulai dari Masjid Al-Hidayah sampai langit ketujuh, memintakan ampunan untukku. Semua penduduk bumi, baik yang di bumi maupun di lautan, semuanya ikut mendoakan. Daun-daun, ranting-ranting, ikan-ikan di laut, semuanya mendoakan saya untuk pengampunan dosa. Oleh karena itu ya Allah, di tempat yang mulia saya ngaji ini, saya berdoa, wingi kula ngelakoni elek Gusti, ampuni dosa kami. Ya, manfaatkan, dimanfaatkan. Itu namanya tawasul, tawasul berdoa. Ada yang cerita orang-orang soleh yang bertawasul dengan kebaikannya, tawasul karena birrul walidennya, ketika dia tertutup di gua, akhirnya dibukakan oleh Allah sedikit demi sedikit karena tawasulnya. Nah, ini yang paling penting hadirin, selain kita ini belajar untuk mencari ilmu. Nah, ini pengantar, mungkin-mungkin bermanfaat. Berikutnya kita lanjutkan ngaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri utawi iki iku nerangake zakat fitri. Zakat fitrah. Zakatul fitri utawi zakat fitrah. Iku wajib apa zakat fitrah ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Mukallafin kang mukallaf an nafsihi saking awake muslim, wa ang kulli muslimin lan saking saben-saben wong muslim, talzamu kang wajib hu ing mukallaf apa nafaqatuhu nafaqai muslim, ingka nalamun ono iku ma'ahu ing dalem sertane mukallaf apa fadlun deluwiya angkutihi saking pekuatane mukallaf, wa kuti ayalihi lan pekuatane keluargane mukallaf, lailata idil fitri ing dalem wengi riyaya fitrah, wa yaumahu lan dinane riyaya fitrah. Nah, zakat fitrah itu hukumnya wajib atas setiap orang Islam yang sudah mukallaf untuk menzakati dirinya atau menzakati orang Islam yang lain karena orang Islam itu menjadi tanggung jawabnya. Saya menzakati diri saya, menzakati anak saya, menzakati istri saya, boleh. Kenapa? Karena istri dan anak adalah tanggung jawab saya. Orang tua saya, misal karena saya mampu katakan, orang tua saya tidak mampu, boleh kita zakati orang tua kita. Itu. Tapi kalau sudah gede wis duwe penggawean dhewe, ya kita sebagai orang tua tidak wajib untuk menzakati anak kita. Ingkana ma'ahu fadlun, jikalau kita memiliki kelebihan di hari raya itu. Kelebihan apa? Kelebihan dari makanan pokok di malam dan hari itu. Kelebihan makanan pokok. Pak, gak duwe beras, Pak. Tapi duwe mobil, Pak. Apa perlu kita menjual mobil dulu untuk beli beras, untuk mengeluarkan zakat? Jadi yang disebut di sini ini adalah punya kelebihan makanan pokok untuk persiapan hari ini dan besoknya. Nah, iya. Jadi duwe omah, ngedol omah sih anggo zakat fitrah, enggak usah. Ya. Jadi tetapi bagi kita yang jelas karena sebuah kewajiban pastinya sudah punya
kesadaran bahwasanya mosok aku duwe oma, duwe mobil ngene gak iso bayar zakat walaupun gak duwe beras, ya tuku. Ya, tapi tidak sampai menjual itu semua. Ya. Miqdaru zakatil fitri. Miqdaru zakatil fitri utawi ukurane zakat fitrah. Ukurane zakat fitrah iku arba'atu amdadin. Papat piro-piro mud bimuddin Nabi kelawan mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghalibi quti ahlil balad dari umumnya makanan di negeri itu. Jadi ukuran yang dikeluarkan, apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang kita makan. Walaupun umume wong kene iki mangane nasi putih, lah kula niku keluarga kula niku kabeh mangan nasi apa? Beras merah ya, Pak. Beras merah. Beras merah, Pak. Terus pundi, Pak? Napa kula wajib mengeluarkan beras merah? Nggih, mboten napa-napa. Sedaya niki mangan sego, Pak. Kula niku mangan tiwul. Ya boleh, pokoknya makanan pokok di makanan pokok tapi sekiranya umumnya lah ya, sekiranya umumnya. Makanan pokok yang umumnya. Kalau di sini beras ya beras. Kalau di Madura itu jagung. Napa bener? Makanan pokoknya wong Madura niku jagung. Sinten sing Madura? Kula dolen nang Madura niku gak ono jagung ya. Biyen terus makan jagung. Ternyata ya ndak juga, makan beras ya. Beras jagung sakniki sing enten nang ngene Siwalan Kerto. Beras jagung, Pak, enak, Pak. Beras jagung iwak klothok. Nasi jagung iwak klothok ono urap-urape enak. Makanan pokok ukurannya 4 mud. 4 mud atau 1 sok. 4 mud atau 1 sok. Berapa, Pak, ukuran mud dan 1 sok? Ini ukuran, ya, ukuran. Kalau ukuran kita dulu di desa itu bathok kelapa niku ya. Nggih, jenengan seiling bathok kelapa. Niku biyen gawe ukuran beras. Nggih, seiling jenengan. Tapi mboten generasi kula, generasi mak-mak kula biyen dodolan beras sing dikati, sak kati, rong kati. Ini bathok kelapa nih. Nah, yang dimaksud dengan ukuran mud ataupun ukuran sok itu nggih ukuran ngoten niku. Lah satu mud itu sama dengan napa niki? Tangan loro ngoten iki. Omane beras dipenuhi siji. Nah, iki sak mud. Lah 4 mud berarti 4 sok. 1, 2, 3, 4. Jadi mboten ukuran timbangan, tetapi apa? Ada ukuran sendiri. Sok itu atau mud itu ada ukuran sendiri. Istilahnya kalau kita di sini adalah bathok klopo niku. Nah. Tapi yang jelas saat itu mud di sana itu ya nggih 2 tangan ini diisi beras penuh. Nah, kalau 4 mud berarti 4 kali ini. Nah, kemudian dikonversikan oleh beberapa orang dengan ukuran kilo ya, sehingga winginane masjid kene narik zakat fitrah 2,5 kilo biyen tapi 5 tahun yang lalu. Terus kemudian kok berubah, Pak? Iso 2 kilo sak pinten ya niki? 2 kilo pitung on. Nah, 2 kilo pitung on. Ono maneh teng di masjid mriko kok 3 kilo, Pak. Ya memang karena bukan ukuran kilo ya, ukuran mud itu ya ukuran niku wau. 2 tangan ngene iki. Nah, tetapi kemudian MUI Kemenak itu wis gampang-gampangan bukan dikira-kira, ukuran sakmono iku nek dikilono sakmene. Nah, sehingga ada beberapa pendapat itu tadi 2 kilo 7 on 2,75 misalnya, 2,75 itu Imam Hanafi begitu. 2,75.
Terus bahkan ada yang 3,7. Nah, wis minimal 2,7 wis aman. Ojo 2,5 ya, ada 2,5 nek kurang itu kurang baik karena ini kewajiban ya. 2,7. Ya lebih baik lagi sekarang ini enten napa? Beras pinten? 3 kiloan, gampang 3 kiloan wis. Luwe dadi sedekah panjenengan, kurang pasti enggak. Lah, aman. Zakat panjenengan aman. Tinimbang ngirit-ngirit akhirnya ngorot-ngorot gara-gara apa? Karena pingin ngirit ternyata enggak sah, kurang ukurannya. Nah, 3 kilo ya lah. Mosok gara-gara keleben 3 on terus sampai melarat kan mboten. Jadi wis dicukupno, dilebihno. Kula pingin lebih saking niku Pak, ya gak apa-apa ya. Minimal aja sampai kurang. Nah. Waktu wujubiha utawi iki iku waktu wajib zakat fitrah. Tajib wajib apa zakat fitrah bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadhana, yaitu ketika surupe srengenge akhir Ramadan. Wajibnya kita mengeluarkan zakat itu ketika maghrib niku. Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu wajib sudah. Wajib membayar zakatnya. Ya. Wa yajuzu ikhrajuha min awwali Ramadhana. Boleh mengeluarkan zakatnya mulai dari awal Ramadan. Sik kait poso. Mari ngono. Uduk nang masjid. Pak Usman, aku tak membayar zakat. Wih, durung dibentuk zakat iki nih panitiae. Nopo angsal ngoten niku. Angsal mawon. Boleh ya. Wa yajuzu dan boleh. Wa afdalu wal afdalu dan yang lebih utama adalah ikhrajuha ba'da salatil fajri wa qabla al-'id, yaitu sebelum ketika kita salat fajar ya, salat subuh itu. Salat subuh atau sebelum subuh itu kita keluarkan zakatnya. Uduk nang masjid, Pak, kula bayar zakat, wis entek, wis tak bagi. Nek panjenengan pingin teng masjid ya berarti sebelum itu. Tapi kalau pribadi langsung kepada mustahiknya orang yang berhak membayar zakat, menerima zakat, nggih mboten napa-napa jenengan kekno dhewe langsung. Ka usah nang masjid wis entek, wis dibagi. Nyumpek-nyumpeki panitia. Tapi nek pribadi langsung enggak apa-apa. Dan itu waktu yang afdol. Ya. Pak, luwe apik pundi Pak? Ngekekno dhewe nang nggone mustahike napa digawa nang nggone masjid? Ya memang pada saat itu Nabi memberikan langsung, ya, memberikan langsung. Tapi pada zamannya Umar itu sahabat Nabi yang sangat administratif ya. Orang yang sangat administratif itu ya beliau. Ya, punya leader yang kuat itu adalah Umar. Sehingga Umar itu mewajibkan zakat itu melalui amil yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga dikelola oleh pemerintah. Ya. Boleh, dua-duanya juga boleh. Wa yahrumu ta'khiruha ila ma ba'da salatil 'idi. Hukumnya haram ketika kita mengeluarkan zakat itu sampai wis mulai teko salatan. Lali aku rek sik kait ngetokno zakat fitrah. Haram hukumnya. Ya. Man tusrafu lahumuz zakah. Nah, terus kemudian hadirin yang berkewajiban membayar zakat itu orang yang mendapati bulan Ramadan. Misal ngelahiraken anak pada waktu asar di akhir bulan Ramadan, maka tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, tetapi Isa ngelahirno, wajib bayar zakat napa mboten? Nen? Mboten. Kenapa? Karena Isaknya itu masih Ramadan napa mboten? Mboten, sudah Syawal. Jadi orang yang tidak mendapati bulan Ramadan berarti tidak punya kewajiban bayar zakat. Man tusrafu lahumuz zakah, siapa saja yang mendapatkan
zakat itu tusrafulil asnafis samaniyah. Orang yang mendapatkan zakat itu ada 8 golongan. Auman wujida minhum fi baladil muzakki, atau orang yang didapati dari 8 orang itu. Seandainya ada 8-nya ya diberi semuanya. Tetapi kalau tidak ada dari 8 itu sing ono cuma wong loro, fakir dan miskin saja, ya sudah fakir miskin saja. Tapi kalau memang ada semuanya diberikan semuanya. Wahum al-fuqara wal masakinu, yang pertama fuqara, yang kedua miskin. Apa bedanya miskin dengan fuqara? Fuqara itu orang yang miskin sekali. Miskin tidak punya penghasilan, itu fuqara. Tidak punya pekerjaan, itu fuqara. Kalau miskin itu adalah masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan, tetapi penghasilannya kurang dari kebutuhan sehari-harinya, itu miskin. Wal amiluna, dan orang-orang amil orang yang mengurusi zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan wal muallafatu qulubuhum, dan orang yang muallaf. Orang muallaf itu diharapkan dia tergerak hatinya akan kebaikan-kebaikan kita. Wal mukatabuna, budak yang punya harapan untuk merdeka, sehingga zakat fitrahnya bisa digunakan untuk menebus kemerdekaannya. Wal gharimuna, dan orang yang banyak utang. Banyak utang, Pak, ini pengusaha kaya raya Pak, utangnya akeh, berarti punya hak zakat fitrah. Nggih napa mboten? Boten. Yang dimaksud gharim di sini adalah banyak utang untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Lah nek pengusaha-pengusaha kabeh duwe utang, luwih sugih panjenengan timbang mereka. Mereka utangi sak gunung-gunung, panjenengan gak duwe utang. Nah, berarti sik sugih jenengan mestinya. Jadi panjenengan memberi zakat kepada pengusaha-pengusaha itu soalnya akeh utangi, betul. Jadi gharim di sini yang dimaksud adalah orang yang banyak utang untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Wal mujahiduna fi sabilillah, mujahid fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Wabna ussabil, anak jalanan. Alladzina la yajuzu daf'uz zakati lahum, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah atau tidak boleh diberikan zakat fitrah, mereka itu adalah al-ghaniyyu, orang yang kaya. Kaya karena apa? Bikasbin au malin, kekayaan sebab pekerjaannya, wis duwe pekerjaan, wis kira-kira wis cukup, wis gak butuh-butuh. Au malin, kaya karena banyak uangnya, gak usah diberi. Yes. Wal abdu, yang kedua adalah budak. Ndak usah diberi, kenapa? Karena itu tidak punya kemerdekaan pada dirinya, dan itu kewajibannya orang yang punya budak. Wal kafiru, dan bukan untuk orang kafir. Zakat itu ibadah wajib, sehingga diberikan kepada khusus orang Islam, karena itu kegiatannya orang Islam. Waman talzamu al muzakki nafaqatuhu, dan tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Misalkan, wis zakatku tak keno anakku ben ngetokno zakatnya anakku dikeno aku. Dadi mulai padha karo gak niat bayar zakat. Nah, nggih. Diuter-uter ana kono ae. Diuter enggak boleh ya. Harus diberikan kepada orang lain. Wa Banu Hasyimin, dan diberikan kepada Banu Hasyim, keturunan Nabi itu. Wa Banul jadi Habib itu mestinya itu enggak boleh menerima zakat. Wa Banul Muthalib, dan tidak boleh Banu Muthalib, anak keturunannya Muthalib ya. Abdul Muthalib tidak boleh. Waman yasrifuha fi maksiatin, dan tidak boleh diberikan kepada orang yang orang itu dimungkinkan setelah dapat zakat, zakatnya itu untuk kegiatan maksiat. Dikei zakat, kemudian zakatnya dijual untuk beli minuman keras. Nah, itu enggak boleh ya. Itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, pun telas.